Kini di kerajaan Nusantara ada Prabu yang bernama Prabu Bimantara Wibisono yang memiliki seorang putri yang bernama Bunga Ayu Pradista, memiliki paras cantik nan anggun. Kecantikannya tersebar luas di seluruh Nusantara. Banyak lelaki yang mencoba untuk menyuntingnya. Namun sayang, sang putri belum ada keinginan untuk menikah. Suatu sore, sang Prabu khawatir dengan masa depan putrinya yang enggan menikah. Akhirnya sang Prabu pun memutuskan untuk menjodohkan sang putri dengan seorang pangeran yang yakna yang bernama Gyanendra Dewangkara. Setelah itu pun sang putri langsung menghampiri sang Prabu. Wahai putriku, apakah kau ingin menikah dengan pilihan ayahanda? Maaf ayahanda, tapi aku tidak mengerti maksud ayahanda. Ayah khawatir denganmu, nak, karena selama ini belum ada seorang yang bisa memenuhi syarat untuk dijadikan pasangan hidupmu. Ayahanda juga khawatir dengan nasib kerajaan ini, karena kau adalah satu-satunya putri yang ayahanda miliki. Baiklah ayahanda, jika maksud ayahanda ingin menjodohkanku, aku menerimanya. Namun, dengan satu syarat ayahanda. Syarat yang aku berikan adalah siapapun yang dapat mengangkat batu besar di desa Panglipuran, ialah yang akan menjadi suamiku. Keesokan harinya, seorang pangeran pun datang untuk memenuhi undangan dari sang raja. Wahai putriku, aku telah membawa seorang pangeran dari kerajaan Brawijaya bernama Pangeran Gyanendra Dewangkara untuk dijadikan jodoh. Salam hormat yang mulia, senang bertemu denganmu. Selamat datang Pangeran Gyanendra, senang melihatmu. Perkenalkan, ini putriku, Bunga Ayu Pradista. Salam hormat Tuan Putri, senang ayahnya bisa bertemu denganmu. Aku Pangeran Ratna Gyanendra Dewangkara dari kerajaan Brawijaya. Namun, secara bersamaan datanglah seorang lelaki biasa dari desa sekitar kerajaan untuk melamar sang putri yang bernama Cakra Birawa. Dan saat pemuda itu datang ke kerajaan, pemuda itu langsung meminta izin kepada sang Prabu untuk menyunting sang putri. Karena Prabu tidak yakin akan penampilannya, sang Prabu pun meremehkan pemuda itu. Dan Pangeran Gyanendra juga ikut meremehkan pemuda itu. Selamat pagi wahai pemuda, siapakah namamu dan apa tujuanmu datang ke sini? Selamat pagi yang mulia. Aku Cakra Birawa dari desa Panglipuran. Tujuanku kemari adalah untuk menyunting putrimu, Bunga Ayu Pradista. Apa? Kau ingin bersunting Tuan Putri Bunga Ayu? Maaf, tapi tidak bisa. Tuan Putri dan aku akan segera menikah. Sekali pula, kau juga tidak pantas bersanding untuk seorang putri. Bertawanya rakyat jelata yang tidak jelas asal-usulnya. Sudahlah pangeran, siapapun dapat menjadi suamiku, asal dia memenuhi syarat yang telah aku berikan. Syarat yang aku berikan adalah siapapun yang dapat mengangkat batu besar di desa Panglipuran, ialah yang akan menjadi suamiku. Keesokan paginya, sang Prabu, putri, serta pemaisuri bergegas untuk pergi ke tempat di mana batu itu berada. Setelah sang Prabu, putri, dan permaisuri datang, tak lama kemudian Pangeran Gyanendra pun datang. Maaf Prabu, saya tidak sanggup mengangkat batu besar ini. Sekarang biarkan aku mencoba mengangkat batu besar itu. Semua orang yang ada di sana pun terkejut melihat kehebatan sang pemuda yang bisa mengangkat batu itu dengan mudahnya.
Baiklah, kaulah yang akan menjadi suami dari putriku, wahai pemuda. Terima kasih Prabu, aku siap menjadi suami putrimu. Setelah kejadian itu, pangeran dan Prabu pun bertemu di suatu desa. Mereka menyusun strategi agar pemuda itu tewas. Bagaimana ini pangeran? Aku tidak sudi apabila anakku harus menikah dengan pemuda yang tidak jelas seperti itu. Aku mengingat bagaimana jika kita mempertimbangkan lalu kita kubur pemuda bodoh itu agar ia tidak bisa bertemu kembali Tuan Putri. Ide yang bagus pangeran. Aku setuju dengan idemu itu. Mari kita jalankan idemu itu sesuai dengan rencana. Keesok harinya, sang Prabu dan pangeran langsung melaksanakan strategi yang sudah mereka buat kemarin. Pangeran, sepertinya persiapan kita sudah selesai. Mari kita pergi. Ayo cepat pangeran, kita kerjakan sebelum ada yang melihat pekerjaan kita ini. Mari kita selesaikan pekerjaan kita. Ayahanda? Pangeran? Apa maksud semua ini? Apa yang telah kalian lakukan? Maafkan ayah putriku. Ayah tidak mau kamu menikah dengan lelaki yang tidak jelas asal-usulnya. Jadi ayah terpaksa melakukan ini. Sang putri pun merasa bersedih dan menangis di atas tumpukan tanah yang mengubur sang pemuda tersebut. Namun tanpa disangka-sangka, tanah tiba-tiba berguncang sangat keras. Sehingga akhirnya keluarlah sang pemuda. Dengan kekuatan yang ia miliki, dia bisa mengeluarkan dirinya di atas tumpukan tanah dan batu-batu. Mengapa kau menangis putri? Maafkan aku, Cakra. Karena keegoisan ayahku dan juga Pangeran Danendra, kau hampir saja tiada, Cakra. Tidak apa, ini hanya goresan kecil bagiku. Di kerajaan, sang Prabu pun bahagia karena bisa mengubur pemuda itu. Tapi tak lama kemudian, sang pemuda datang bersama sang putri. Sang raja yang kebingungan, mengapa bisa sang pemuda lolos dari jebakannya? Karena dia ketakutan, akhirnya dia pun meminta maaf kepada sang pemuda. Maafkan kebodohan saya, wahai pemuda yang berniat membunuhmu. Mulai hari ini, aku merestuimu menikah dengan putri sematawayangku. Sang pemuda dan sang putri pun akhirnya hidup bahagia di istana Brawijaya. Akhir dari kisah perjuangan seorang pemuda bernama Cakrabirawa untuk bisa mendapatkan hati seorang putri kerajaan bernama Bunga Ayu Pradista.